Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Feby di sini dan kembali Anda ada di channel Pak Sutri Gajah Home Tour. Di video kali ini kembali aku ada di rumah kami. Rumah yang sebelumnya pernah aku review dengan tema industrial, seperti yang dilihat di sekeliling kita ya. Nah, kemarin banyak banget yang komen rumah kami ini tidak memiliki tata pencahayaan yang bagus karena pada saat itu aku reviewnya di malam hari. Nah, sekarang aku mau tunjukin di siang hari bahwa mereka juga punya tata pencahayaan yang maksimal banget karena atapnya terbuat dari atap yang transparan. Tapi memang minusnya suhu udara akan meningkat, tapi itu masih bisa tercover dengan menggunakan AC. Dan kedepannya akan diganti dengan menggunakan yang lebih gelap. Kemudian satu lagi yang unik di rumah ini adalah atap di area sini dia pakai bondek tapi tidak dicor. Karena kekurangan budget, mereka inisiatif dan berpikir jangka panjang bahwa atapnya pakai dulu aja, langsung pakai bondek, nanti cornya belakangan. Kita lihat juga bagian atasnya mungkin nanti ya. Nah, tapi kita tidak akan bahas itu secara keseluruhan karena di video sebelumnya kita udah bahas. Yang akan kita bahas pada video kali ini justru kita akan bahas mengenai budget renovasinya yang udah di-list sama pemilik rumah di kertas ini. Karena kemarin banyak banget nih yang komen katanya renovasi rumah kami ini memakan biaya yang banyak. Padahal setelah kita list standar aja. Khususnya kita akan bahas untuk renovasi bagian fasadnya. Dari mulai roster, kanopi, carport, tembok antar tetangga, pintu, dan ruang tamu. Kita akan bahas selengkapnya di video ini Home Lovers. List ini kita mulai dari pembahasan rosternya Home Lovers. Yang pertama adalah roster ini harga satuannya Rp11.000 di lokal. Sebenarnya harganya bervariasi di beberapa daerah ya. Dan berpengaruh juga harga itu dibawa sendiri dan diantar sama si tokonya atau sama si pabriknya. Nah, kalau yang ini 11.000 itu dia bawa sendiri Home Lovers 8 kali 9. Jadi kurang lebih sekitar 72 ukuran 20 kali 20 cm. 72 ini kali 11 berarti sekitar Rp792.000. Kemudian untuk pemasangan roster ini dia tidak asal plek-plek kemudian pakai semen aja. Nah, pemasangan rosternya jadi antara roster satu dengan roster yang lain itu ada yang pakai besi ukuran 6, ada juga yang pakai kawat ukuran kecil. Jadi untuk memaksimalkan ketahanan dari susunan roster ini. Jadi di tengah-tengah sini tuh di dalam rosternya dikikis dulu biar besinya masuk antara satu roster dan roster yang lain. Kemudian ditimpa sama semen dan direkatkan. Ataupun ada yang dibentangkan langsung satu kawat semuanya. Kemudian baru ditata rosternya. Itu cara untuk pemasangan roster agar rosternya bisa terlihat kokoh dan kuat. Bukan terlihat ya, tapi memang agar kokoh dan kuat gitu susunan rosternya. Kemudian di area bawah ada taman. Dia pakai 2 buah lampu. Ini lampu sorot 10 watt, kurang lebih harganya sekitar Rp50.000. Ada 2 berarti Rp100.000. Dan di sini dia pakai hamparan batu split porcelain. Split porcelain itu berarti batu split yang sudah bersih. Jadi ketika beli kemudian langsung bisa dihamparkan. Setengah quart harganya Rp180.000. Apa tujuannya? Yang pertama segi estetiknya dapat, kemudian yang kedua juga menghindari genangan. Kemudian kita lari ke sebelah sini Home Lovers. Kita masuk ke area carportnya sekarang. Ukurannya 3 kali 5 meter persis dan di sini otomatis 15 meter persegi untuk carportnya menghabiskan 15 dus keramik carport dengan harga Rp55.000. Rp55.000 dikali 15 kurang lebih sekitar Rp825.000 untuk keramik carportnya. Dia pakai keramik carport sebenarnya ukuran 40 kali 40, tapi motifnya ini motif seperti 10 kali 10 ya. Jadi satu keramik ini ada 1, 2, 3, 4, 16 motif
Dan kemudian cara pemasangannya juga unik nih dari si pemilik rumah. Natnya itu mengikuti ukuran nat dari motif si keramiknya nih. Jadi nggak begitu ketara ya ukuran natnya dan motif dari keramiknya. Jadi 10x10 itu bener-bener kayak keramik 10x10 yang ditempel satu-satu sebanyak ini, home lovers. Kita ke atasnya sekarang. Nah, ini dia penampakan dari atap rumah kami yang tadi aku bilang di atasnya ada bondek tapi belum dicor. Sebelah sini untuk atap bondeknya, kemudian di sebelah sana dia pakai atap spandek dan atap transparan. Untuk yang di bawahnya ada area entertain ya. Nah, ini dia pakai atap bondek seperti ini karena dia belum ada budget untuk melakukan pengecoran, jadi sementara dia pakai atap bondek. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk pakai atap spandek yang belum dicor seperti rumah kami ini, pastikan kamu harus konsultasi dengan tukang yang sudah ahli dan mengerti maksud kamu pengen seperti apa. Nah, kemudian bisa kelihatan di sini di antar sambungan bondeknya dia pakai cat pelapis anti bocor, yang aku juga ada rekomendasi cat pelapis anti bocor. Habis ini langsung kita lihat ya reviewnya. Kemudian bidang ini dia agak piringkan beberapa derajat ke sebelah sini. Nah, di ujungnya itu di sini sudah ada talang untuk talang buangan air yang lagi-lagi talangnya dilapis dengan cat pelapis anti rembes anti bocor. Nah, cat yang direkomendasikan untuk cat pelapis anti bocor adalah cat apa? Yuk sekarang kita lihat. Oke, sekarang aku udah punya sebuah replika rumah, tapi kita tidak akan review rumah ini, melainkan kita akan gunakan rumah miniatur ini untuk tutorial bagaimana cara untuk mengatasi bocor atau rembes pada rumah kita. Di sini aku pakai produk dari Bital. Yang pertama adalah Bitadur, kemudian yang kedua adalah Bitagard Waterproofing PU505. Keduanya adalah cat untuk waterproofing, tapi perbedaannya yang ini Bitadur untuk cat area yang hanya terlewati oleh air. Kalau misalkan untuk yang Bitagard ini untuk area yang terendam oleh air. Untuk persiapan kerjanya, siapkan peralatan kerja seperti kuas, roll, dan peralatan lain yang masih baru. Semua permukaan area harus kering, kokoh, bersih dari kotoran, minyak, dan cat lama yang terkelupas. Nah, kita sudah punya di sini ada Bitaforce. Ini adalah kain kasanya untuk pelapis. Kita akan aplikasikan yang bagian dak. Ini adalah bagian dak dari miniatur rumah menggunakan Bitadur. Kemudian untuk area hanya dilewati oleh air. Kemudian untuk yang bawah di sini ada kolam. Kita akan mengaplikasikan menggunakan Bitagard untuk area yang terendam oleh air. Bitadur Waterproofing ini cat pelapis anti bocor full akrilik copolymer, jadi berbahan dasar air. Siap digunakan langsung pada area seperti atap beton, dinding luar, balkon, kamar mandi, basement, dan lain-lain. Kemudian keunggulannya satu komponen nih, tidak perlu campuran lain sehingga mudah digunakan. Bisa ditinting dengan ribuan warna, dengan elastisitas tinggi dan daya rekat yang kuat. Cocok untuk iklim tropis, tahan sinar ultraviolet, tahan polusi dan jamur, mudah dibersihkan, bebas merkuri atau logam berat, serta ramah lingkungan. Dengan komposisi 1 kilo Bitadur ini berbanding 1 liter air bersih. Lalu aplikasikan langsung pada area kerja, biarkan kering sempurna sekitar kurang lebih 1-3 jam. Nah, kemudian untuk pelapis kedua tanpa campuran air dan langsung diikuti pemasangan Bitaforce pada seluruh area kerja atau area yang rawan bocor seperti area kerja retak, sudut, pipa, karpus, dan lain-lain. Biarkan kering minimal 2 jam, kemudian pasang lapisan berikutnya untuk hasil yang sempurna. Selanjutnya adalah Bitagard. Bitagard ini adalah pelapis anti bocor generasi baru. Masih sama nih, satu komponen berbahan dasar air. Dapat digunakan di berbagai bidang seperti dinding luar rumah, atap dak beton, balkon, bak air, dan talang atau kolam. Aduk Bitagard Waterproofing dengan rata sebelum digunakan. Cara penggunaannya, setelah permukaan siap, pasang Bitagard Waterproofing PU505.
Lapisan pertama pada seluruh area dibiarkan kering selama 2-4 jam, tergantung suhu juga ya. Kemudian pasang lapisan kedua di atas lapisan pertama yang sudah kering. Untuk hasil terbaik dibutuhkan minimal 2-3 kali pelapisan. Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, di-roll, atau dikuas. Bersihkan segera peralatan kerja menggunakan air bersih. Catatan, gunakan Vitaforce pada sudut pertemuan dinding dan lantai. Semua produk dari Vitali ini menggunakan teknologi dari Belgia loh. Kemudian, ramah lingkungan, cepat kering, tidak mudah terbakar, dan anti jamur. Oke, dan sekarang kita akan lakukan uji coba di miniatur yang ini yang sudah kering. Di sini di dak yang paling atas itu ada pipa saluran melalui tiang ini atau pilar ini yang disalurkan ke bak sini. Kemudian nanti dari bak sini kita akan pompa atau ambil air yang ada di bawahnya, disalurkan lagi ke dak yang atas. Jadi sirkulasinya muter seperti itu, dan kita lihat nanti apakah ada rembesan atau air yang berkurang dari kedua bak ini. Nah, kalau misalkan sudah selesai dan masih tersisa, Vitadur dan Vitaguard ini bisa disimpan dalam kemasan aslinya sampai 12 bulan. Kalau misalkan dalam suhu yang lebih ekstrim, mungkin daya tahannya bisa lebih kurang. Dan yang paling penting, hindarkan dari jangkauan anak-anak. Sangat cocok digunakan buat situasi musim hujan seperti sekarang, home lovers. Di bagian atasnya ada kanopi. Budgetnya Rp5.250.000 untuk kanopi yang ini. Diborongkan dengan material spek yang sudah dibicarakan di awal. Nah, ini yang penting. Kalau misalkan kamu borong suatu jasa, jangan tergiur dengan harga murah. Harus kita bicarakan dari mulai A sampai Z dengan yang manis dan yang pahitnya. Jadi nanti speknya seperti apa, kalau kekurangan bahan nanti seperti apa. Jangan sampai udah deal-dealan di depan, kamu diborongkan tapi di pertengahannya ada minta lagi uang, ataupun nanti speknya tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi harus dibicarakan standar spek dari awal untuk diborongkan. Kemudian dia juga sudah dicat nih. Kalau biasanya kanopi itu warnanya metal ya, tapi di sini dia cat menggunakan spray gun. Jadi benar-benar rapih dari ujung ke ujung, warna hitamnya merata. Kemudian dia juga sudah pakai talang nih di area depannya. Bisa dilihat ya. Mungkin kalau misalkan kamu bikin kanopi dengan menggunakan CNP, jarang banget yang punya kanopi dengan talang depan seperti ini. Jadi di double nih, ada behelnya di depan, pakai CNP lagi untuk menutupi talang dari si kanopi bagian depannya ini. Jadi air ketika turun itu dipusatkan di sebelah sini. Rp5.250.000 itu pembuatan kanopinya dia dibarengi dengan adanya perbaikan gipsum. Jadi sebenarnya gipsum di area ini itu tidak bawaan dari developernya. Oke, dan sekarang kita melipir ke sebelah sini. Kita hitung pembelian budget sekat antar tetangga. Kiri kanan menghabiskan budget Rp4.178.000. Apa aja yang dibeli? Yang dibeli adalah 2 kubik hebel, kemudian pembelian pasir, kemudian besi cor, kemudian semen perekatnya, dan untuk pembelian pasir, material semen yang lainnya juga termasuk 4.100.000 itu dengan pembelian untuk cor di bagian karpot dan beberapa bagian lain ya, tidak khusus untuk sekat antar tetangga ini. Rp4.178.000 itu udah termasuk ngecor. Kemudian ada beberapa cakar ayam di sini. Terus dari sekat antar tetangga ini belum termasuk cat 4 juta itu ya. Nah, gimana dengan catnya? Catnya pakai 2 buah warna cat. Yang ini pakai Deco Blue, menghabiskan 1 kaleng Rp210.000, dan ini juga di-combine ada sisa untuk area ruang tamu. Nah, kemudian untuk cat yang
Ini sekat antar tetangga menghabiskan sekitar Rp340.000. Itu lebih boros karena pengecatannya dia tidak diaci, jadi Hebel ini lebih banyak menyerap cat, makanya lebih banyak penggunaannya. Kemudian sebenarnya untuk cat ini bisa juga loh pakai cat dari Bital Asia, ada namanya Bitaguard Water Resist PU405. Ini juga bisa diaplikasikan cat yang sama dengan yang ini, yaitu cat untuk khusus eksterior dari Bital Asia. Dari area pinggir, sekarang kita menuju ke area depan di sebelah sini, home lovers. Nah, kemudian di sini aku absen ya. Ada keramik lagi, ini keramik dengan motif kayu. Keramik ini harganya 55.000 aja. Jadi itu dia yang aku sering bilang, beli keramik itu jangan maksain yang ada di toko material terdekat. Kalau misalkan kita ada yang kurang sreg dengan keramik yang ada di toko material, sebenarnya kita alternatif bisa pergi ke beberapa supermarket, toko material yang mungkin varian keramiknya bisa lebih banyak, atau kita bisa lebih sabar, jangan terlalu mepet ketika kita lagi pembangunan baru kita cari keramik. Nah, ini dia ada keramik dengan motif kayu seperti ini. Dia pisahkan antara keramik karpot dan keramik motif kayu ini. Tujuannya ada selokan di tengah seperti ini untuk pembuangan air. Jadi ketika ada air menggenang bisa dibuang ke sebelah sini, ataupun ini sebenarnya adalah jalur air pembuangan air kondensor AC. Nah, kemudian ngomongin keramik, ada satu lagi yang menarik juga di rumah kami ini adalah keramik yang ada persis di depan fasadnya ini, home lovers. Ini menggunakan granit dengan granit yang sangat murah dari harga aslinya. Ini adalah granit ukuran 120 x 60. Jadi satu boxnya itu isi 2 aja. Harga normalnya bisa sampai 300.000, tapi pemilik rumah karena tadi dia jalan-jalan cari ke supermarket material, kemudian dia dapat promo dari harga 300 bisa dapat harga cuman 125.000-120.000-an aja. Jadi ini cuman 245.000 dapat 2 box dan udah dapat granit yang ori. Rumah kami ini anyway bisa loh disewa buat private atau fotosesi. Untuk rate-nya boleh langsung tanya di DM aja, atau follow IG-nya dulu deh. Dan sekarang aku informasiin untuk biaya yang paling penting dari sebuah renovasi adalah biaya tukang. Untuk pengerjaan fasad rumah kami ini sekitar selama 20 harian dan dikerjakan oleh 1 orang tukang saja, menghabiskan budget di angka 3 jutaan. Dan kalau dihitung total keseluruhan untuk renovasi ini jatuh di angka 17 jutaan. Itu sudah termasuk renovasi dinding di fasad bagian jendela dan penggantian pintu blockboard berlapis HPL seharga 1,8 juta dengan pembuatan custom. Dan itu masih rasional banget untuk harga renovasi fasad khususnya. Ada yang mungkin lebih dari 20 juta sampai 25 juta untuk fasadnya doang. Percaya atau tidak, silahkan diakuin. Dan rumah kami ini menepis bahwa kalau mau bagus itu harus mahal, itu dipatahkan banget sama rumah ini. Ada bonus juga, kita akan bahas interior untuk ruang tamu di rumah kami ini budgetnya berapa sih? Let's go! Oke, ini bonus aja home lovers. One of my favorite place di rumah kami adalah ruang tamunya. Kita juga bakal bahas budgetnya berapa untuk pembuatan ruang tamu yang aku betah banget kalau ngobrol di sini bisa nyampe beberapa jam. Dan dengan ambience yang luar biasa seperti ini. Ini juga masih masuk akal banget untuk renovasi ruang tamu seperti ini home lovers. Dimulai dari keramiknya ya. Keramik ini menghabiskan kurang lebih sekitar 9 box keramik karena ukuran ruang tamu ini 3 x 3 meter dengan harga satuan keramik 50 ribuan. Jadi kurang lebih sekitar 450.000 rupiah kamu udah bisa dapat keramik yang estetik seperti ini. Kemudian yang ada di depan aku ini persis meja minimalis bulat seperti ini beli di supermarket. Furnitur juga harganya kurang lebih sekitar 170.000 rupiah. Kemudian ada sofanya, nah kalau sofa ini harganya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan, tapi pemilik rumah dapat sofa ini dari pemberian ulang tahun pernikahan. Nah, kemudian di sebelah sini ada kursi santai yang estetik juga.
Ini juga beli di supermarket furnitur. Ini bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana. Ini disimpannya di ruang tamu. Dengan harga kurang lebih satunya Rp200.000, berarti dua sekitar Rp400.000. Kemudian di sini ada item DIY, ada kotak box penyimpanan, terus di atasnya ada album foto sebelah sini. Kemudian ya ini tidak bisa dihitung ya harganya berapa. Nah, kemudian untuk area temboknya di sini menggunakan cat dengan warna deco blue. Lagi-lagi cat interiornya juga ada dari Vital Asia. Kemudian di sebelah sini ada wallpaper 3D dengan motif batu bata putih seperti ini. Menghabiskan satu dinding seperti ini kurang lebih di angka 150 ribuan aja. Jadi berapa tuh untuk budget renovasi untuk ruang tamu dengan ambience yang super cantik seperti ini? Di atas ya, satu lagi ada lampu, harga promo sekitar Rp78.000 saja karena belinya saat promo. Oke, dan itu dia yang jadi pembahasan akhir di rumah ini Home Lovers. Mudah-mudahan menginspirasi buat kamu yang pengen punya rumah estetik tapi dengan budget yang minim, bisa dikolaborasikan antara kemampuan untuk memadupadankan material atau memadupadankan desain material dengan desain rumahnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di rumah selanjutnya. Muhammad Febi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.